Halo teman-teman, pernah tidak dengar tentang kitab yang penuh dengan simbol, angka misterius, dan gambaran masa depan dunia? Itu adalah kitab Wahyu, sebuah kitab yang paling akhir dan paling penuh teka-teki di Perjanjian Baru. Nah, dalam presentasi ini, kita akan menggali latar belakang kitab ini, arti simbol-simbolnya yang kaya makna, serta pesan eskatologis yang membuka pengharapan akhir zaman. Kalau kalian ingin tahu rahasia di balik simbol-simbol tersebut dan pesan masa depan yang meneguhkan iman, tetaplah bersama saya sampai akhir video ini. Yuk kita mulai dengan melihat lebih dekat latar belakang kitab Wahyu. Nah teman-teman, kitab Wahyu disebut demikian karena dimulai dengan inilah Wahyu Yesus Kristus. Meski bertujuan menyampaikan firman Allah kepada umat Kristen, kitab ini jarang dibaca karena dianggap sulit dan penuh simbol. Namun, Wahyu kaya akan ajaran teologis yang relevan sepanjang masa. Penulisnya adalah Yohanes, yang diyakini sebagai Rasul Yohanes, penulis Injil dan surat-surat Yohanes. Meski berbeda dalam gaya penulisan, ketiganya memiliki kesamaan isi dan ajaran. Wahyu termasuk kitab nubuatan yang berisi penghiburan, peringatan, serta nubuat tentang hukuman, penghakiman, dan berkat di masa depan. Selanjutnya kita akan membahas tentang simbol-simbol dalam kitab Wahyu. Nah, teman-teman, di sini simbol dalam kitab Wahyu digunakan Yohanes sebagai bagian dari gaya apokaliptik, sastra Yahudi dan Kristen saat itu. Simbol-simbol seperti angka dan gambaran besar menyampaikan makna totalitas dan kesempurnaan. Meskipun ditulis dalam bahasa Yunani, pemikiran Yohanes mencerminkan gaya Yahudi yang menyampaikan pesan lewat gambar dan simbol, bukan konsep abstrak seperti dalam budaya Yunani. Nah, di sini kita akan membahas ada 7 simbol. Yang pertama ada simbol Yesus memegang 7 bintang. Ini menggambarkan bahwa ia berkuasa dan menjaga para pemimpin jemaat dalam perlindungannya. Yang kedua, simbol 7 kaki dan emas. Dia menggambarkan kehadiran Yesus di tengah jemaatnya. Jemaat ibaratkan pelita yang harus memancarkan terang Kristus dan menjadi saksinya di dunia. Simbol yang ketiga yaitu simbol langit yang baru dan bumi yang baru. Ia menggambarkan perubahan total menuju kehidupan baru yang penuh kedamaian, keindahan, dan kesejahteraan. Yang keempat, ada angka 1000 dalam kitab Wahyu, melambangkan kesempurnaan dan keseluruhan yang lengkap. 5 simbol masa 1000 tahun melambangkan periode damai dan sejahtera di mana Allah memerintah dan menepati janjinya kepada umatnya. Yang keenam, simbol Kristus sebagai Raja melambangkan penguasa yang akan memerintah bersama orang-orang setia yang pernah berjuang dan menderita karena iman kepadanya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu simbol iblis dan pengikutnya melambangkan musuh Allah yang akan dikalahkan dan dihancurkan pada akhir zaman. Nah teman-teman, kita masuk dalam pembahasan yang terakhir yaitu eskatologi perjanjian baru. Eskatologi perjanjian baru melihat dua hal sekaligus. Yang pertama melihat ke belakang, yaitu bahwa kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi perjanjian lama dan sekarang kita hidup di hari-hari terakhir. Yang kedua melihat ke depan, yaitu bahwa masih ada akhir zaman yang belum terjadi dan akan segera datang. Yang unik dari eskatologi perjanjian baru adalah harapan akan penggenapan rencana Allah di masa depan. Ini berdasarkan kemenangan Kristus yang sudah terjadi di masa lalu. Secara garis besar, ada 3 hal penting. Yang pertama, peristiwa besar yang dinubuatkan dalam perjanjian lama sudah mulai tergenapi. Yang kedua, perjanjian lama menggambarkan satu peristiwa eskatologis, tetapi sekarang terlihat ada 2 tahap, zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Dan yang ketiga, berkat-berkat yang kita alami sekarang adalah janji dan jaminan untuk berkat yang jauh lebih besar di masa depan. Jadi, eskatologi perjanjian baru mengajak kita hidup dalam pengharapan yang nyata karena masa depan sudah dijamin oleh Kristus. Kita telah melihat bagaimana latar belakang historis kitab ini penuh dengan pergumulan, bagaimana simbol-simbolnya mengandung makna rohani yang dalam,
dan bagaimana eskatologi perjanjian baru memberi harapan akan masa depan yang mulia bersama Kristus. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita hidup hari ini dengan kesadaran akan rencana besar Allah? Apakah kita siap menyambut kedatangannya? Wahyu bukan hanya untuk dibaca, ia untuk dipercaya, direnungkan, dan dijalani. Terima kasih telah menyimak video ini. Tuhan Yesus memberkati.